pagi rekan-rekan yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya dalam Berita Pagi. Berita pertama datang dari permasalahan pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi saat ini. Para pelaku pelanggaran tidak saja didominasi oleh remaja, tetapi juga orang dewasa. Data Korlantas Polri saat menggelar Operasi Patuh 2022 telah tercatat kurang lebih 45.915 penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan polisi terhadap para pengendara. Menurut data Korlantas Polri, saat menggelar Operasi Patuh 2022 telah tercatat kurang lebih 45.915 penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan polisi terhadap para pengendara. Kemudian ITLE sebanyak 7.650 penindakan dan teguran sebanyak 38.265 penindakan. Polisi juga melaporkan jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi berlangsung. Tercatat sebanyak 176 kejadian yang mengakibatkan 24 korban meninggal dunia dan luka ringan sebanyak 214 orang. Adapun aturan terkait pelanggaran lalu lintas ini ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Baiklah, berikut ini kita saksikan bersama pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ibu kota Jakarta dengan lalu lintas padat, khususnya saat jam berangkat dan pulang kerja, membuat sejumlah pengendara nekat melanggar rambu lalu lintas demi mencari jalan pintas. Jalan layang non-tol Kasablanka menjadi salah satu jalur yang dilarang dilintasi oleh kendaraan roda 2. Sejumlah rambu pun dipasang tepat di titik persimpangan dua jalur guna menghalau pemotor masuk ke jalan layang. Dari mana, Pak? Dari mana? Tadi. Udah dilihat nggak di sana pelang motor dilarang naik. Terus Kenapa? Ya biar cepet aja. Biar Tapi cepat di sini aja. emang macet terus. bahaya nggak? Hah? Nggak bahaya. Serius? Apa yang buat bapak nggak bahaya? Ya jalannya emang lancar. Ya itu kan khusus buat mobil, Pak. Salah, Waktu lagi baru dibikin juga emang belum ada. Belum ada gimana? Belum ada rambu. Tapi kan sekarang udah tahu ada rambu. Ada. Nah, Cuman ya saya mau ngambil jalur yang cepat aja begitu. ini apa ini? Motor. Nah, motor jalurnya mana? Jalur ya di mana aja juga kalau emang ada jalur yang merasa cepat ambil aja. Peraturan dari mana? Dari saya. Nggak boleh, Pak. Kan tidak ada peraturan. Makanya kan ditilang. Kalau emang saya ngerasa nyaman ya saya jalan. Kalau emang mati ya udah takdir. Iya nggak? Masih mau ngelanggar lagi nggak? Ya kalau ada kesempatan waspadalah. Luncur ke TKP, siap, 86. Kami dari Polres Malang Kota akan patroli menemukan pelanggaran-pelanggaran kasat mata. Apabila kita temukan, langsung kita tindak di lokasi. Di Simpang 4 ITN, di sana kita temukan mbak-mbak atau adik-adik mahasiswa yang tidak menggunakan helm. Mas Firman, Anda nggak pakai helm ya? Berdua nggak pakai helm? Dari situ doang, Mbak. Dari situ itu di mana? Berapa meter? 1 kilo. Kilo ya. Kenapa nggak pakai helm? Mau ke UB, mau rapat, Pak. Mahasiswa yang lain itu ke kampus juga pakai helm. Hah? Kalau alasan ke kampus, dosenmu ya ke kampus pakai helm. Ya, kenapa nggak pakai helm? Ya, helm nggak punya. Kenapa? Nggak punya helm. Punya pakai, wah, terpaksa sampai dah tilang. Ya. Sidangnya di kantor Kejaksaan. Mohon maaf ya, udah ditilang ya. Iya, nggak Mohon maaf. Salah emang, Pak. Iya. Yo, oke. Iya, Pak. Mohon maaf. Ya. Oke, Pak. Pelanggaran lalu lintas makin banyak ya. Ya nih, apalagi kasusnya didominasi oleh pelanggaran tanpa helm, tidak ada plat nomor polisi. Padahal helm penting banget loh untuk menjaga keselamatan kita saat berkendara. Ya banget loh. Terus menurut kamu nih ya, apa sih cara efektif biar masyarakat itu lebih mematuhi peraturan lalu lintas?
Kalau menurutku sih kita perlu ya adanya kerjasama antara masyarakat itu sendiri agar lebih patuh dan sadar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Juga pemberian sanksi yang tegas oleh pihak kepolisian apabila masyarakat itu sendiri ataupun pihak kepolisian itu sendiri melanggar peraturan itu sendiri. Ya juga ya, kalau misal salah satu pihak aja nih yang berusaha menjalankan peraturan lalu lintas, kayaknya sulit deh buat negain peraturan perundang-undangan. Nah, maka dari itu kita juga harus sadar bahwa menjaga dan mematuhi peraturan berlalu lintas merupakan kewajiban kita agar pada saat kita berkendara kita juga nyaman. Sejatinya sebagai warga negara, kita perlu adanya keseimbangan antara menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Banyak orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban, tapi mereka terus meminta hak mereka. Tanpa mereka sadari, mereka seharusnya tidak bisa mendapatkan hak mereka, karena kewajiban yang mereka jalankan belum sempurna dan belum dilaksanakan dengan baik. Seperti contohnya, tidak taat peraturan lalu lintas, mereka ingin damai dan berkendara dengan nyaman, tapi mereka lupa mereka belum menaati semua peraturan perambu lalu lintasan. Mereka juga lupa bahwa rambu lalu lintas dan peraturan perundang-undangan ada untuk ditaati, bukan dilanggar. Contoh lain adalah saat membayar pajak. Mereka lupa mereka tidak membayar pajak. Mereka menunggak pajak selama lebih dari 5 tahun. Mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Tapi mereka menuntut hak agar BBM dan semua biaya kebutuhan pokok mereka murah, infrastruktur bagus, jalanan rapi. Padahal mereka tahu bahwa untuk itu semua, pajaklah yang berperan penting untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Jadi marilah kita sama-sama untuk bisa mewujudkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik.